Banyak orang mengejar rizki hingga lupa pada sang pemberi rizki. Mereka bekerja keras 8 jam, 12 jam, hingga lebih. Namun hidupnya tetap terasa sempit. Mengapa demikian? Karena mereka kehilangan barokah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." Pagi hari adalah waktu di mana keberkahan itu diturunkan dalam bentuk yang paling murni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan waktu ini secara khusus. "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kenapa rizki terasa seret padahal kita sudah bekerja keras? Mungkin kita melewatkan golden hour yang telah diatur oleh Sang Pencipta. Di video kali ini, kita akan membahas 5 kebiasaan pagi berdasarkan Al-Quran dan hadis yang terbukti secara spiritual bahkan sains yang mampu melancarkan rizki, dilengkapi dengan dalil sahih, tips praktis, dan doa harian. Maka jangan biarkan pagi kita berlalu tanpa keberkahan. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis selawat di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Tonton sampai habis agar tidak sesat. 1. Menjemput jaminan Allah. Kebiasaan pertama bukan soal kerja secara fisik, tapi soal loyalitas. Barang siapa yang memulai paginya dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya hingga sore hari. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan atau perlindungan Allah." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, kita memulai hari dengan jaminan dari Raja Semesta Alam, dari Sang Maha Kaya. Jika Allah sudah menjamin, siapa yang bisa menghalangi rizki kita? Setelah subuh, jangan lewatkan zikir dan doa. Maka pagi hari dimulai pada saat kita baru bangun tidur. Apa yang kita lakukan setelah bangun tidur? Apakah kita langsung mengecek notifikasi di gadget kita, scrolling media sosial kita, atau setelah bangun kita langsung berdoa mengingat Allah? 2. Istighfar, sang pemecah kebuntuan. Banyak rezeki macet bukan karena kurangnya kerja keras, tetapi karena dosa yang menghambat. Kebiasaan kedua ini adalah memperbanyak istighfar setelah subuh. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12 dijelaskan, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta serta anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai." Ayat ini adalah cek kosong dari Allah. Istighfar adalah kunci rahasia untuk kita yang merasa usahanya sedang di titik nadir. Kita akan bahas bagaimana istighfar membersihkan sumbatan rezeki di dalam diri kita. 3. Sedekah subuh dan diplomasi langit. Kebiasaan ini memberi sebelum menerima. Sedekah di waktu subuh memiliki keistimewaan karena ada petugas langit yang langsung mendoakan kita.
Tidaklah para hamba memasuki waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sebuah diplomasi langit. Saat kita memberi di pagi hari, kita sedang mengaktifkan doa malaikat agar harta kita diganti atau ditambah menjadi lebih banyak. 4. Sholat duha. Ini adalah sebuah investasi dari 360 persendian. Secara medis, tubuh kita punya 360 persendian yang setiap harinya butuh sedekah. Setiap pagi, ruas anggota tubuh kalian wajib dikeluarkan sedekahnya, dan semua itu dapat diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Sholat duha adalah cara kita bersyukur atas kenikmatan dan kesehatan, dan sesuai janji Allah, "Lain syakartum la'azidannakum." Jika bersyukur, aku tambah. Kita akan bahas waktu terbaik duha untuk menarik energi rezeki yang paling kuat. 5. Larangan tidur lagi setelah sholat subuh dan ihsan dalam bekerja. Kebiasaan kelima adalah pantang tidur setelah subuh. Secara biologis maupun spiritual, tidur setelah subuh membuat tubuh lemas dan menutup rezeki. Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dihampiri Rasulullah saat sedang berbaring setelah subuh. Beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah membagikan rezeki hambanya antara terbit fajar hingga terbit matahari." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Rezeki itu dibagikan saat fajar. Jika kita tidur, tentu saja kita melewatkan pembagian rezeki tersebut. Setelah fajar, maka mulailah kita bekerja dengan prinsip ihsan, melakukan yang terbaik seolah-olah Allah melihat kita. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai penutup mari kita berdoa bersama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.